Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-24 yang kita beri judul salat tarawih dan juga salat Id. Salat tarawih salat yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan juga penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Pada malam hari di bulan Ramadan terdapat suatu ibadah yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, yaitu salat tarawih. Makna atau definisi dari salat tarawih ini adalah, secara bahasa tarawih jamak min tarwih adalah istirahat. Istirahat. Salat ini dinamakan dengan salat tarawih yang artinya istirahat adalah karena orang atau kita kaum muslimin biasa melakukan salat tarawih ini beristirahat setelah melakukan 4 rakaat. Ini merupakan sunnah. Biasanya setelah 4 rakaat kita istirahat dulu sejenak, kemudian beberapa saat atau beberapa menit kemudian imam bertakbir takbiratul ihram untuk rakaat yang kelima. Salat tarawih juga merupakan qiyamul lail atau salat malam. Akan tetapi salat tarawih ini dikhususkan, kita katakan tadi dikhususkan untuk bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, sehingga sering disebut dengan istilah qiyam Ramadan, yaitu qiyam atau menghidupkan malam bulan Ramadan. Jadi muallif mengatakan di buku panduan kita ini, jadi salat tarawih ini adalah salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini bisa kita lihat dalam buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuwasikal. Beliau mendefinisikan salat tarawih seperti ini. Kemudian salat tarawih kita katakan pendapat yang kuat dalam hal ini adalah salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang ditekankan. Jadi salat ini dikerjakan ketika kita selesai umpamanya salat Isya di bulan Ramadan, bisa kita kerjakan langsung atau kita tunggu beberapa menit, atau bisa kita kerjakan di tengah malam. Dan jumlah rakaat dalam salat tarawih tidak ada batasan tertentu. Ini adalah pendapat yang lebih kuat. Namun perlu kita garis bawahi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan salat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi 11 rakaat." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah bilangan pada bulan Ramadan dan tidak pula pada bulan selain Ramadan dari 11 rakaat. Ini dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan dalam hadis Ibnu Abbas beliau mengatakan, kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat, yakni bil lail. Artinya adalah salat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari adalah 13 rakaat. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini yang paling afdal. Akan tetapi Allahu a'lam,
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul lail mathna mathna." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Tidak ada batasannya. Makanya para ulama mengambil kesimpulan di sini, jika kita solat 11 rakaat atau 13 rakaat, maka kita panjangkan bacaannya. Ini bagi orang yang panjang bacaannya. Namun, jika kita untuk memudahkan kepada para jamaah, maka kita lakukan banyak rakaat dan kita persingkat bacaan kita setelah membaca Al-Fatihah. Umpamanya seperti yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau melakukan salat tarawih 20 rakaat bersama kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan juga para ulama ada yang mengerjakan 36 rakaat, ada yang mengerjakan 40 rakaat. Walhasil, jadi intinya adalah bahwasanya salat malam itu tidak ada ketentuan, termasuk juga salat tarawih ketentuan rakaatnya tidak ada. Akan tetapi yang paling afdal adalah kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 11 rakaat ataupun 13 rakaat, dan itu pun harus kita baca dengan bacaan yang panjang. Namun jika kita tidak sanggup dengan bacaan yang panjang, maka lebih afdal kita lakukan dengan rakaat yang lebih banyak, dengan bacaan yang lebih singkat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas apa keutamaan dari salat tarawih. Keutamaan dari salat tarawih itu sangatlah banyak. Namun karena singkatnya waktu kita akan bahas hanya beberapa saja. Yang pertama adalah salat tarawih merupakan sebab mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kita langsung baca artinya. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang-orang untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Walaupun beliau tidak memerintahkannya dengan tegas, beliau bersabda, orang yang salat tarawih karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini sebetulnya sangat masyhur. Man qama Ramadan atau man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini sangat jelas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi orang yang senantiasa melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih di bulan Ramadan karena beriman Ramadan itu wajib, maksudnya puasa Ramadan itu wajib, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian keutamaan yang kedua adalah orang yang salat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai dicatat baginya salat semalam suntuk. Artinya adalah orang yang salat tarawih bersama imam sampai salam imamnya. Di sini memotivasi kita agar kita senantiasa salat tarawih bersama imam. Walaupun imamnya biasanya 20 rakaat, kita ikuti sampai 20 rakaat selesai, sampai imam salam. Jika kita mengikuti imam sampai salam, maka kita akan mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Ini motivasi yang sangat agung buat kita. Ini berdasarkan hadis dari Abu Zar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, andaikan engkau menambah salat sunnah bersama kami malam ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, sesungguhnya seseorang yang salat bersama imam sampai selesai, hatta yansarif, sampai selesai imam, ditulis baginya pahala semalam suntuk. Kutiba lahu qiyam lailah, kata Rasulullah, maka dicatatkan baginya pahala semalam suntuk. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Kemudian keutamaan yang ketiga, mungkin kita cukupkan sampai 3 saja. Orang yang rutin mengerjakan salat tarawih, jika wafat maka dicatat sebagai siddiqin dan syuhada. Allahu Akbar. Jadi orang yang senantiasa melaksanakan salat tarawih, dia wafat, maka dia akan ditulis bersama orang-orang siddiqin dan juga orang syuhada. Orang siddiqin adalah derajat setelah para anbiya dan juga rasul. Setelah para nabi, para rasul, martabat selanjutnya adalah orang-orang siddiqin, orang-orang jujur, kemudian para syuhada. Ini juga berdasarkan dari hadis sahabat yang mulia Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata,
Datang seseorang dari gurun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku bersyahadat bahawa tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Aku salat 5 waktu." Beliau mengatakan, "Aku salat 5 waktu, aku puasa Ramadan dan mengerjakan qiyam Ramadan." Maksudnya qiyam Ramadan adalah salat tarawih, dan aku membayar zakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang mati di atas ini semua, maka ia termasuk siddiqin dan syuhada." Masya Allah. Jadi orang yang senantiasa salat tarawih, maka jika beliau wafat, maka dia dicatatkan sebagai orang-orang siddiqin dan juga orang-orang syuhada. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Ibn Huzaimah dan juga Al-Imam At-Tabari. Sebagai catatan di sini adalah yang pertama, salat tarawih boleh dikerjakan sendirian dan juga boleh dikerjakan secara berjamaah. Akan tetapi lebih utama jika solat tarawih dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid maupun di rumah. Ini catatan. Masya Allah. Jadi solat tarawih itu boleh kita lakukan sendirian di rumah, boleh juga berjamaah di masjid. Akan tetapi yang lebih afdal kita laksanakan adalah berjamaah sampai selesai, dan orang-orang yang ikut jamaah dan selesai bersama imam, maka dia dicatatkan baginya adalah pahala solat malam semalam suntuk. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit penjelasan tentang solat tarawih. Kemudian kita melangkah kepada solat Aid. Solat Aid adalah solat hari raya, yang mana kaum muslimin memiliki 2 hari raya yang merupakan syiar Islam. 2 hari raya yang dimaksud adalah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dalam 1 tahun, umat Islam merayakan 2 hari raya tersebut dengan menunjukkan kebahagiaan karena telah menyempurnakan sebuah proses ibadah. Menyempurnakan sebuah proses ibadah pada 2 hari raya itu pula, umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan salat yang dinamakan dengan salat Aid. Salat Aid. Kemudian apa yang dimaksud dengan Aid? Di sini ada makna dan juga definisi Aid. Aid itu berasal dari bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu yang kembali berulang-ulang. Aid adalah sesuatu yang berulang-ulang, baik dari sisi waktu ataupun tempatnya. Kata ini Aidan, maksudnya Aid, yang merupakan isim masdar dari fi'il ada ya'udu. Ini muallif di sini mendalam, dia mendefinisikan atau memaknakan makna Aid itu, yang intinya adalah maknanya kembali. Jadi hari raya itu adalah suatu hari raya yang biasa dilakukan berulang-ulang, kembali, maksudnya kembali. Jadi setiap tahun kita melakukan hari raya itu. Dinamakan Aid karena pada hari tersebut Allah memiliki berbagai macam kebaikan yang diberikan kembali untuk hamba-hambanya, yaitu bolehnya makan dan minum setelah sebulan dilarang darinya, zakat fitri, penyempurnaan haji dengan tawaf, dan penyembelihan daging kurban dan lain sebagainya, serta terdapat kebahagiaan, kegembiraan dan semangat baru dengan berulangnya berbagai kebaikan ini. Maksudnya adalah berulangnya kebaikan itu setelah kita puasa sebulan Ramadan, maka kita dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakannya di 1 Syawal. Begitu juga dengan hari raya haji. Kita menyempurnakannya dengan, bagi orang yang haji atau tawaf dan sebagainya, dia juga menyembelih kurban dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwasanya perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha dengan kebahagiaan, ini merupakan ibadah. Jangan kita menganggap kita merayakan kebahagiaan itu tidak ibadah, karena memang ini adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan salat Aid. Salat Aid, kita akan bahas sedikit tentang sekilas dengan salat Aid. Salat Aid disyariatkan berdasarkan hadis yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-aidain qabla al-khutbah." Di sini kita jelaskan sekilas tentang salat Aid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga 2 sahabatnya Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma biasa melaksanakan salat Aid sebelum khutbah.
Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi perbedaan solat Id dengan solat Jumat adalah solat Jumat khutbah dulu kemudian solat, dan khutbah itu merupakan rukun dari solat Jumat. Sedangkan hari raya khutbah bukanlah rukun, boleh diikuti boleh juga tidak diikuti. Jadi di sini kita akan membahas hukum solat Id. Solat Id hukumnya adalah fardu kifayah. Di sini muallif menuliskan fardu kifayah. Akan tetapi Allahu a'lam, di sini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hukum solat Id sunnah muakkadah sebagaimana disebutkan dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah, dan fardu kifayah merupakan pendapat ulama yang lain. Akan tetapi Allahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah solat Id merupakan fardu ain, wajib bagi setiap perorangan, baik laki-laki, terkhusus laki-laki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang perawan dan juga wanita yang haid yang tidak bisa datang ke masjid melakukan solat atau ke lapangan, Rasulullah memerintahkan mereka untuk menghadirinya. Jadi ini maknanya adalah orang yang haid saja disuruh menghadiri, bagaimana dengan orang yang tentunya tidak memiliki halangan? Maka hukumnya adalah wajib ain. Jadi wajib bagi setiap kaum muslimin. Perlu kita ketahui bahwasanya perselisihan ulama dalam hal ini adalah perselisihan yang sangat ketat. Kita katakan tadi, tapi yang masyhur adalah ada 3 pendapat. Yang pertama sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, belum sampai kepada derajat wajib. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka kewajiban itu gugur bagi muslim yang lain. Pendapat yang ketiga adalah wajib ain atau fardu ain, wajib bagi setiap orang. Jadi kalau seseorang tidak melakukannya, maka dia berdosa. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan solat Idul Adha di awal waktu dan mengakhirkan solat Idul Fitri di akhir waktu berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada solat Idul Adha kaum muslimin ingin segera solat Id untuk persiapan menyembelih kurban, sedangkan pada Idul Fitri mereka memerlukan perpanjangan waktu solat untuk lebih melonggarkan waktu untuk menunaikan zakat fitri. Jadi intinya adalah jika solat Idul Fitri kita agak perlambat sedikit dan Idul Adha kita percepat. Bagaimana tata cara solat Id? Tata cara solat Id yang pertama adalah solat Id terdiri dari 2 rakaat dan dilakukan secara berjamaah. Kemudian pada rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Di sini terjadi perselisihan para ulama. Akan tetapi Allahu a'lam, bisa kita katakan 2 pendapat yang paling kuat. Yang pertama 7 takbir selain takbiratul ihram, yang kedua 7 takbir bersama takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram sisanya hanya 6 kali lagi. Jika yang mengatakan 7 kali bersama takbiratul ihram, jika tidak berarti takbirnya 8 kali. Kemudian setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah yang lain. Surah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama adalah surah Al-A'la, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Nabi SAW juga pernah membaca pada rakaat pertama adalah surah Qaf dan pada rakaat kedua surah Al-Qamar. Kemudian setelah membaca surat maka dilakukan gerakan seperti biasa, ruku, kemudian i'tidal, sujud dan juga seterusnya. Pada rakaat kedua takbirnya sebanyak 5 kali selain takbiratul intiqal. Tentunya ada yang mengatakan 5 kali selain takbiratul intiqal. Tapi Allahu a'lam ini boleh juga kita lakukan 5 kali selain takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Kemudian selanjutnya adalah setelah itu membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lain sebagaimana kita katakan tadi rakaat kedua, kalau tidak Al-Ghasyiyah atau Al-Qamar. Kemudian mengerjakannya seperti gerakan-gerakan solat sampai salam. Kemudian ada sebagian di sini sunnah-sunnah.
sunnah-sunnah hari raya, akan tetapi kita percepat. Disunnahkan yang pertama, disunnahkan untuk berpenampilan yang baik pada hari raya. Ini yang pertama. Yang kedua, disunnahkan untuk makan beberapa butir kurma sebelum solat Idul Fitri dan tidak makan sebelum solat Idul Adha. Kemudian yang ketiga, disunnahkan untuk bertakbir ketika keluar rumah menuju solat Id. Bertakbir ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kita ucapkan ketika keluar dari rumah sampai ke masjid. Ketika khatib sudah naik, kita berhenti untuk solat Idul Fitri. Kan tapi Idul Adha sampai ayam tasyrik. Kemudian disunnahkan juga khutbah dengan tema yang mencakup seluruh urusan agama. Ini bagi khatib. Kemudian disunnahkan untuk banyak berzikir, banyak bertakbir, bertahlil. Kemudian juga bertakbir dengan suara keras bagi laki-laki di rumah, masjid dan juga pasar-pasar. Ini banyak ditinggalkan orang. Ketika hari raya ini disunnahkan bagi kita bertakbir. Kemudian sunnah yang lain adalah melewati jalan yang berbeda. Baik kita berangkat dari jalan ini, pulangnya dari jalan yang lain. Kemudian tidak mengapa jika antara kaum muslimin saling mengucapkan selamat hari raya Id dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Tidak mengapa kita mengucapkan tahniah atau ucapan selamat. Jadi di sini ada catatan untuk salat Id. Bila hari Id jatuh pada hari Jumat, ini catatannya. Bila ada atau suatu waktu hari raya Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, jatuh pada hari Jumat, maka bagi orang yang telah melaksanakan solat Id, ia punya pilihan untuk menghadiri solat Jumat atau tidak. Dia sudah melakukan solat Id, kemudian dia boleh mengikuti solat Jumat ataupun diganti dengan solat zuhur. Namun sebagai catatan, imam masjid dianjurkan untuk tetap melaksanakan solat Jumat agar orang-orang yang punya keinginan menunaikan solat Jumat bisa hadir, begitu pula orang yang tidak solat Id bisa turut hadir. Jadi di sini kita lihat bahwasanya jika hari raya itu bertepatan pada hari Jumat, boleh kita memilih solat Jumat tersebut. Apakah boleh kita lakukan, apakah kita mau melakukan solat Jumat ataupun solat zuhur, diganti dengan solat zuhur. Allahu a'lam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua umur kita, kehidupan kita. Dan intinya adalah yang kita pelajari pada hari ini adalah salat tarawih. Salat tarawih tidak ada batasan rakaat tertentu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari 13 rakaat ketika salat malam. Karena memang Rasulullah bacaannya panjang. Jadi bagi kita yang mau ingin bacaannya pendek dan juga memudahkan kepada kaum muslimin, maka kita lebih baik mengambil rakaat yang lebih banyak seperti yang dilakukan Umar bin Khattab, khalifah. Yaitu 20 rakaat kemudian ditambah witir 3 rakaat jadi 23 rakaat. Kalaupun tidak ada 36 rakaat ataupun 40 rakaat, itu dilakukan oleh para salafus saleh, para pendahulu kita. Kemudian salat Id kita katakan tadi, salat yang 2 rakaat dilakukan pada hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, dan khutbahnya setelah salat. Dan khutbahnya bukanlah wajib, boleh kita ikuti ataupun boleh kita tinggalkan. Hukumnya sunnah, akan tetapi lebih baik kita ikuti. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.